Halo semua, selamat datang di podcast Faculty Fair Gajah Mada Fly Story Riau 2021. Pada podcast ini kita akan bicara dengan teman-teman dan kakak-kakak kita tentang fakultas-fakultas yang ada di Gajah Mada. Tentang apa saja sih pengalaman mereka dalam berkuliah di fakultas-fakultas mereka. Sebelumnya, mari saya perkenalkan diri. Nama saya Timothy, saya berkuliah di Fakultas MIPA, khususnya jurusan ELINS di Universitas Gajah Mada, angkatan 2020. Sekarang akan mewawancarai Kak Nafisa dari Fakultas Kedokteran Hewan. Untuk Kak Nafisa, silakan perkenalkan diri. Nama saya Nafisa Prilimesari, angkatan 2018 dari Fakultas Kedokteran Hewan. Oke, berarti kurang lebih kakak ini sudah kurang lebih 2 tahun kan berkuliah di Gajah Mada, khususnya di Fakultas Kedokteran. Iya. Nah, pertama-tama, kenapa sih Kak Nafisa tuh awalnya memilih untuk kuliah tuh di Fakultas Kedokteran Hewan? Awalnya itu kan sebenarnya dari kecil itu suka sama pelajaran biologi, terus kayak tentang kesehatan itu suka. Terus awalnya tuh pengennya sih kedokteran sih ya. Tapi kayaknya terlalu berat ya untuk kedokteran. Terus ingat kalau misalnya aku tuh suka sayang banget sama hewan, terus akhirnya milih ke kedokteran hewan gitu. Jadi karena kedokteran biasa agak terlalu apa gitu Kak? Iya, agak terlalu high kayaknya. Berarti kedokteran akhirnya dari kedokteran milih kedokteran hewan kan? Jadi bagaimana proses kakak dalam masuk fakultas tersebut? Maksudnya ini kayak apakah yang telah kakak lakukan dalam perjuangan masuk fakultas dan jurusan yang kakaknya pilih itu? Kalau untuk perjuangan sebenarnya sih nggak ada yang hal khusus ya kayak biasa sih belajar gitu. Terus lebih ke apa sih namanya kayak buka apa namanya buku-buku yang kayak bank-bank soal SBMPTN gitu-gitu dibahas gitu. Beli apa ya banyak sih beli buku-buku kayak gitu. Jadi biar apa namanya kayak bank soal kita tuh lebih banyak gitu. Jadi berarti kakak tuh lulus tuh dari jalur SBM ya? Iya, jalur SBM. Jalur SBM. Jadi kalau mau masuk jalur SBM berarti berjuanglah mengerjakan banyak bambang soal. Itu biasa. Iya, rajin-rajin. Terus jangan lupa berdoa. Oke, berdoa paling penting ya kak. Iya, bener. Oke deh. Kalau yang terakhir ya kayaknya nih, belum tentu juga. Bagaimana pengalaman kakak setelah menjalin 2 tahun di fakultas kakak? Khususnya yang saya tanya ini sekarang, misalnya friendship circle kakak gimana, proses belajar gimana, kesibukan yang lainnya, atau mungkin banyak tugas-tugas lah, laprak-laprak gitu gimana? Fakultas Kedokteran Hewan. Kalau untuk pertemanannya itu di Fakultas Kedokteran Hewan sendiri itu cepat ya cari temen yang dekat gitu. Terus termasuk dengan kakak-kakak tingkatnya itu juga cepat akrab karena memang enaknya itu mereka ramah-ramah. Terus karena kan kita juga terkenal itu yang laporannya banyak. Terus jadi kayak udah sistemnya kalau misalnya tuh kita saling minjem laporan dari cutting terus nanti ke adiknya gitu. Jadi nggak ada yang kayak senioritas tuh enggak sih kalau di Fakultas Kedokteran Hewan itu. Terus teman-temannya juga cepat berbaur sih gitu. Terus kalau untuk tadi proses belajar ya. Proses belajar itu di kedokteran hewan itu kalau aku bilang sih lumayan berat sih. Soalnya banyak juga yang dipelajari kan nggak cuma satu spesies hewan aja gitu. Terus praktikumnya itu lumayan yang berat juga. Cuman nggak kemungkinan untuk bisa untuk terus di kedokteran hewan gitu. Kalau untuk praktikumnya itu berat tapi asik sih gitu. Ibaratnya kayak kita itu belajar, kita kan kayak aku suka sama hewan gitu kan. Terus pas masuk kedokteran hewan tuh kayak pemikiran tentang hewan itu tuh kayak lebih luas lagi, nggak cuma sekedar sayang hewan atau gimana, tuh kayak kita lebih simpati ke hewan tuh lebih meningkat sih kalau aku bilangnya gitu. Tuh. Berarti yang saya dapat itu
suasananya itu yang kalau bersama teman, bersama cutting itu selalu friendly ya Kak, selalu friendly. Iya, selalu Apalagi kalau friendly. misalnya menghadapi ujian bersama itu berbagi-bagi laprak, Iya, ya, belajar bareng gitu ya, enak-enak gitu ya. iya, Terus kalau belajar bareng, iya. kalau praktikumnya aku bisa apa sih, relate juga. Soalnya banyak fakultas-fakultas itu kan banyak praktikum. Tapi yang bikin praktikum-praktikum sulit itu memang karena mereka memang fun. Sepertinya kalau di fakultas kedokteran itu fun gitu ya Kak praktikumnya. Apalagi yang Kakak tadi bilang apa? Iya, Dari kedokteran hewan itu kita bukan cuma belajar untuk menjadi dokter hewan ya, tapi kita juga belajar untuk menjadi empati dan simpati kepada hewannya. Kita belajar cak-cik mereka gimana gitu ya. ya kita kayak diajar di praktikum itu kita benar-benar diajarin interaksi ke hewannya gitu. Jadi kayak kan biasanya kita kalau yang kita tahu paling anjing sama kucing doang gitu kan. Kalau di kedokteran hewan tuh benar-benar kayak sama sapi, sama ular, sama ternak, kuda gitu. Jadi kayak yang banyak ada juga sih teman-teman yang kayak takut kucing, takut sama ternak, sama kayak sapi, hewan-hewan besar gitu tuh kayak akhirnya tuh malah jadi sayang banget gitu loh, jadi nggak takut gitu. Sampai ular gitu-gitu juga udah biasa gitu kalau di kampus kita gitu. Jadi kayak hewan-hewan itu nggak cuma yang kita lihat setiap hari kan, kayak anjing kucing, tapi kuda, ular gitu juga ada ya Kak? Keren juga. Ada. Oke. Untuk yang terakhir Kak, seperti yang sudah bilang tadi, Kakak kan sudah berkuliah di UGM ini kan untuk 2 tahun kan, kurang lebih 2 tahun. Nah, berarti Kakak kan sudah ada pengalaman dalam berkuliah secara offline dan online. Nah, menurut Kakak, yang saya tanyakan tuh menurut Kakak, pengalaman Kakak dalam menghadapinya itu secara dua hal berbeda offline dan online itu bagaimana? Dan menurut Kakak, perbedaannya yang mana dan yang lebih disukai atau itu gimana? Kalau untuk offline sama online tuh ada plus minusnya sih kedua-duanya ya. Terus kalau di offline sendiri itu ya plusnya itu kan kita interaksinya lebih banyak sama dosen, sama teman. Terus kalau kayak praktikum kita bisa langsung praktek langsung di kampus gitu kan. Terus lebih asik sih. Terus kayak ilmu tuh lebih masuk karena kita kan benar-benar kayak ketemu dosen kan kayak tekanan ketemu dosennya itu beda ya feel-nya gitu kan. Nah, tapi kalau dari minusnya itu ya lebih ke tenaga sih. Jadi kayak kalau di KH sendiri itu kan kita suka dapat kelas itu ya dari lantai 3, lantai 1 gitu. Jadi kayak kita keburu-buru waktu itu tuh harus naik turun tangga. Jadi kayak memang lebih ke tenaga sih, lebih minusnya gitu. Tapi kalau di online sendiri, tenaga kan lebih ke simpen ya, karena kita bangun tidur aja bisa langsung kelas gitu kan. Cuman kalau untuk minusnya itu di online ini, kita jadi agak susahnya itu mungkin dari kendala sinyal. Kadang-kadang sinyal itu apalagi kalau dosen pas lagi di lapangan gitu kan, itu benar-benar sinyalnya jelek banget. Terus kalau praktikum itu kan kita cuma nontonin video dari asisten bikin video gitu, kayak kurang dapat feel-nya kita buat prakteknya gitu sih. Tapi kalau untuk itu sih dibilang seneng online seneng, tapi pengennya sih itu lebih seneng di offline sih gitu. Kelasnya. Aku sendiri sih setuju banget ya sama kakak nih. Aku kan 2020, jadi full kuliah 1 semester kan baru online. Aku pun dari dengar dari cerita kakak, dengan dari kating-kating lainnya, itu kayak kuliah itu harusnya berbeda gitu kan, berbeda suasananya dari SMA. Dan itu tuh dirasakan tuh kalau misalnya dia tuh dihadapi ke offline aja, suasananya itu gimana, bertemu teman-teman baru, apalagi kalau ada yang merantau-merantau kan. Tapi kalau berkuliah secara online di kuliah ini, yang saya rasakan tuh seperti kakak bilang kan, biasanya kalau praktikum itu seru-seru, menghadapi situasi-situasi itu di lapangan kan. Tapi kalau untuk online itu kita cuma duduk di depan layar, menghadapi video atau PowerPoint yang diberi dosen atau asisten dosen, jadi feeling untuk mendapatkan pengalaman dari praktikum itu pun juga belum kerasa. Jadi terkadang suka merasa, makanya sekarang berharap aja
untuk offline segera datang lah semester selanjutnya. Segera datang. Apalagi untuk yang baru-baru untuk anak-anak Gajah Mada selanjutnya. Sepertinya itu saja. Sekian saja untuk podcast Fakulti Fair Fakultas Kedokteran Hewan hari ini. Saya ucapkan terima kasih dahulu ke Kak Nafisa untuk meluangkan waktunya yang sudah bersedia sharing-sharing ke kita dan membagi pengalaman untuk saya sendiri dan teman-teman kita yang mungkin nantinya akan pengen mengambil Fakultas Kedokteran Hewan untuk kuliah mereka 2021, ya kan? Nah, apapun jurusan kalian itu maupun SNM, SBM atau mandiri, saya ucapkan selamat dan semangat untuk menghadapi semua yang kalian hadapi. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, sama-sama.